Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Asih. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yang kemarin. Sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak pada hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak pada hewan. Ada materi ide pokok bacaan. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan ke ide pokok, kita harus mengerti dulu tentang paragraf. Nah, paragraf adalah rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Biasanya paragraf tersusun lebih dari 2 kalimat. Dan kalimat pertamanya menjorok ke kanan sekitar 5-6 huruf. Nah, unsur-unsur paragraf itu ada 2 unsur. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok ini bisa juga disebut gagasan utama, gagasan pokok, ide utama, pikiran pokok, atau pikiran utama. Nah, unsur yang kedua adalah kalimat penjelas, atau kadang juga disebut dengan kalimat pengembang. Nah, ada yang bertanya nih, lalu bagaimana dengan ciri-ciri ide pokok, Bu? Baik, akan Ibu jelaskan lagi ya. Ciri-ciri ide pokok yang pertama memiliki kalimat pendukung, atau kalimat pengembang, atau juga kalimat penjelas. Nah, yang kedua, ide pokok biasanya inti dari sebuah paragraf. Jadi, biasanya kita akan menemukan ide pokok itu setelah kita menemukan kalimat utama. Nah, ide pokok dapat kita temukan pada kalimat utama sebuah paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 2, yaitu 1. Paragraf deduktif. Letak kalimat utama di awal paragraf, berarti di kalimat pertama biasanya. Yang kedua adalah paragraf induktif. Letak kalimat utama biasanya di akhir paragraf atau di kalimat paling terakhir dalam sebuah paragraf. Coba perhatikan kalimat berikut. Perhatikan paragraf berikut. Danau ini terletak di Pulau Sumatera. Danau ini dikenal sebagai tempat pariwisata yang cukup menarik hati. Di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang menambah pemandangan menjadi eksotis. Danau ini dicatat sebagai danau terluas di Indonesia. Menurut para sejarawan, danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Danau ini sebenarnya kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi setelah meletus. Danau ini adalah Danau Toba. Coba perhatikan paragraf berikut. Nah, dari paragraf tersebut, kira-kira termasuk paragraf apakah? Deduktif atau induktif? Deduktif itu berarti kita perhatikan deduktif. D itu bisa kita sebut dengan depan. Jadi, kalimat utamanya terletak di depan atau di awal paragraf. Nah, sedangkan induktif berarti kebalikannya. Ingat ya, induktif berarti kalimat utama terletak di akhir sebuah paragraf. Jadi gimana? Ya, wow, ya benar. Paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Di mana letak kalimat utamanya yang akan menjadi ide pokok dari suatu bacaan? Di awal, danau ini terletak di Pulau Sumatera, atau danau ini adalah Danau Toba? Ya, ternyata karena ini paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Danau ini adalah Danau Toba.
Jadi, secara keseluruhan, paragraf ini menceritakan tentang Danau Toba. Maka ide pokoknya adalah danau Toba. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan mengira ekor yang putus adalah tubuh cicak, sehingga cicak dengan leluasa melarikan diri. Menceritakan tentang apa paragraf itu? Ya, paragraf apakah itu? Deduktif atau induktif? Ingat ya, deduktif artinya depan. Maka kalimat utamanya, ide pokoknya ada di awal paragraf. Atau induktif, berarti kebalikannya dari deduktif, kalimat utamanya paragraf. Ide pokok paragrafnya terletak di akhir kalimat. Ya, benar, paragraf itu adalah paragraf deduktif. Karena paragraf deduktif, maka dapat kita simpulkan letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sudah paham? Oke? Jadi, kesimpulannya, apa hubungan kalimat utama dan ide pokok, Bu? Jadi kesimpulannya, untuk menemukan ide pokok, langkah pertama kita adalah menentukan jenis paragrafnya dulu. Yang kedua adalah menemukan kalimat utamanya. Kalau sudah tahu itu kalimat utamanya, maka itulah ide pokoknya. Sekian, terima kasih.